Pasal 2 KUHP yang baru mengatur tentang hukum yang hidup dalam masyarakat atau dikenal dengan sebutan living law. Pada KUHP lama, living law tidak diatur secara eksplisit dan belum dilegalkan secara nasional. Namun, living law merupakan ketentuan hukum tidak tertulis yang merupakan hukum adat dan berlaku di daerah tertentu. Fungsinya adalah untuk menentukan jika seseorang melakukan perbuatan tertentu yang dianggap melanggar hukum adat, maka orang tersebut patut diberikan sanksi atau hukuman. Tentunya pada KUHP yang baru juga mengatur terkait dengan ketentuan mengenai hukum adat harus ditetapkan dalam peraturan daerah sebagai pedoman dalam menetapkan hukuman bagi pelaku yang dianggap melanggar hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Pelaksanaan peraturan daerah terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law ini setidaknya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pemberlakuan living law harus digunakan jika peristiwa itu tidak diatur dalam KUHP. Namun, apabila peristiwa itu diatur dalam KUHP, maka aturan yang dipakai adalah KUHP. Hal itu sesuai dengan azas lex superiori derogat legi inferiori. Ketentuan yang lebih tinggi dapat meniadakan ketentuan di bawahnya. Itu masuk dalam kategori hierarki peraturan perundang-undangan. Yang kedua, keberadaan living law hanya berlaku untuk tindak pidana ringan. Yang ketiga, keberadaan living law berfungsi untuk melegalkan ketentuan hukum adat yang masih berlaku. Living law dalam KUHP ini tidak dimaksudkan untuk mengaktifkan atau membangkitkan ketentuan hukum adat yang sudah tidak berlaku. Yang keempat, jika terjadi pelanggaran terhadap living law, hakimnya adalah hakim pada pengadilan negeri. Ketua adat, kepala suku, wali negeri, atau apapun sebutannya bagi pemimpin adat diminta menjadi ahli untuk menjelaskan terkait dengan living law yang berlaku di daerahnya. Yang kelima, pemberlakuan living law tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku dan diakui oleh bangsa-bangsa di dunia. Dan yang keenam, keberadaan living law dapat digunakan juga sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Sebagai contoh, keberlakuan living law ini misalnya terkait dengan hukum adat di daerah tertentu di Papua. Misalnya, seseorang menabrak seekor babi, itu dendanya besar. Misalnya seekor babi yang tertabrak itu dendanya 50 juta rupiah misalnya. Apabila denda itu dibayar, maka perkaranya dianggap selesai. Tidak perlu lagi dibawa ke area hukum formil. Jadi itu ya terkait dengan pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law dalam ketentuan pasal 2 KUHP yang baru. Demikian, terima kasih.